Angin malam berdesir, sepoi-sepoi melewati lebatnya hutan Gianyar. Di langit, sebuah bulan raksasa menggantung megah, memancarkan cahaya keemasan yang lebih terang dari matahari senja. Inilah bulan Pejeng yang dipercaya oleh rakyat Bali sebagai penjaga suci Pulau Dewata, simbol kekuatan magis dari kerajaan berdahulu. Di pusat kerajaan, di atas singgasana Pualam yang agung, Sri Astasura Ratna Bumi Banten duduk dengan wajah tenang, namun hatinya diliputi gelisah yang tak terucap. Tanda-tanda bahaya terasa semakin dekat. Kabar baru saja datang. Pasukan Majapahit yang perkasa sedang memperluas kekuasaannya, berlayar menyeberangi lautan untuk menaklukkan pulau-pulau di sekitarnya. Selama cahaya bulan Pejeng tetap menyala, Bali tak akan pernah jatuh, bisik sang raja pada dirinya sendiri, mencoba menenangkan hati. Namun, ia tahu betul, perang besar sudah di depan mata dan tak bisa lagi dihindari. Sementara itu, di sebuah desa kecil dekat Pejeng, lahirlah seorang bayi yang luar biasa. Tubuhnya besar dan tangisannya mengguncang desa seperti guntur di tengah hari. Orang-orang pun memberinya nama Kebo Iwana Kerbau yang kuat, yang kelak akan menjadi legenda tak terlupakan. Sejak kecil, Kebo Iwa sudah menunjukkan kekuatan yang tak wajar. Ia mampu memindahkan batu seukuran rumah dengan mudahnya. Saat kekeringan melanda, ia menggali sungai dengan tangan kosong, mengalirkan air kehidupan bagi rakyatnya. Dalam setiap perang tanding, tak ada satupun yang mampu mengalahkannya. Ketika dewasa, tubuhnya menjulang tinggi seperti raksasa, gagah dan perkasa. Namun di balik penampilannya yang sangar, hatinya bening seperti mata air, penuh kasih sayang kepada rakyat kecil. Melihat kekuatannya yang luar biasa dan hatinya yang mulia, Raja Bedahulu pun mengangkatnya sebagai Panglima Agung, benteng utama pertahanan kerajaan. Bali di tanganku akan aman, Ratu Gung, ucap Kebo Iwa dengan penuh hormat sambil bersujud di hadapan sang raja. Mendengar itu, seluruh rakyat bersorak-sorai. Keyakinan mereka membuncah. Dengan Kebo Iwa sebagai pelindung mereka, Pulau Bali tidak akan pernah jatuh ke tangan musuh. Kabar tentang Kebo Iwa, raksasa perkasa dari Bali, sampai ke telinga Gajah Mada di Majapahit. Sang Mahapatih yang terkenal dengan Sumpah Palopania itu menyadari menaklukkan Bali tidak akan mudah. Selama Kebo Iwa masih berdiri tegak, pertarungan langsung hanya akan membuang-buang prajurit. Gajah Mada pun menyusun sebuah siasat licik. Ia mengirim utusan ke Bali dengan membawa pesan persahabatan, bukan ancaman perang. Utusan itu menyampaikan undangan dari Gajah Mada untuk Kebo Iwa agar datang ke Majapahit. Alasannya untuk dinikahkan dengan seorang putri cantik sebagai tanda persekutuan abadi antara Majapahit dan Bali. Kebo Iwa dengan hatinya yang tulus sama sekali tidak menaruh curiga. Ia melihat undangan ini sebagai jalan untuk menciptakan perdamaian, sebuah kesempatan untuk menyatukan dua kekuatan besar tanpa harus ada pertumpahan darah. Dengan restu dari Raja Bedahulu, Kebo Iwa pun berlayar seorang diri menuju Jawa Timur. Setibanya di sana, ia disambut dengan upacara yang sangat meriah. Gajah Mada sendiri yang menyambutnya dengan senyum ramah. Namun, di balik senyum itu, sebuah jebakan mematikan telah disiapkan. Sebelum pernikahan dilangsungkan, sebagai calon menantu Majapahit, kami memohon bantuanmu, wahai Kebo Iwa yang perkasa. Kata Gajah Mada, kami sedang membangun sebuah sumur besar untuk rakyat, namun tak ada satupun yang sanggup menggalinya. Dengan senang hati, Kebo Iwa menyanggupi permintaan itu. Ia segera melompat ke dalam lubang yang telah disiapkan dan mulai menggali dengan kekuatannya yang dahsyat. Tanah terlempar ke segala arah, dan dalam waktu singkat, lubang itu semakin dalam. Inilah
saat yang detangu-tangu Gajah Mada. Dengan sebuah isyarat, para prajurit Majapahit yang telah bersembunyi segera bergerak. Mereka menimbun lubang itu dengan beta-beta kapur raksasa, mengubur Kebo Iwa hidup. Kebo Iwa terkejut. Ia menyadari bahwa dirinya telah dijebak. Namun, semuanya sudah terlambat. Di dalam kegelapan, di bawah tanah, Panglima Agung Bali itu menghembuskan napas terakhirnya. Bukan karena pedang lawan, melainkan karena sebuah pengkhianatan. Gugurnya Kebo Iwa menjadi pukulan telak bagi kerajaan berdahulu. Benteng terkuat mereka telah runtuh. Tanpa Panglima Agung yang tak terkalahkan itu, moral pasukan Bali seketika anjlok. Gajah Mada tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia segera memimpin armada perangnya menuju Bali. Perang besar pun meletus. Meski tanpa Kebo Iwa, para prajurit Bali dan panglima lainnya yang dipimpin oleh Pasung Grigis bertarung dengan gagah berani. Mereka berjuang mati-mission untuk mempertahankan tanah kelahiran mereka. Pertempuran berlangsung sengit, darah tumpah di mana-mana. Namun, kekuatan Majapahit yang jauh lebih besar dan terorganisir akhirnya tidak mampu dibendung. Satu persatu, pertahanan Bali mulai goyah. Akhirnya, kerajaan berdahulu pun jatuh ke tangan Majapahit. Sri Astasura Ratna Bumi Banten, raja terakhir Bali, gugur dalam pertempuran. Di langit, cahaya keemasan bulan pejeng seolah meredup, ikut berduka atas jatuhnya pulau para dewa. Kisah Kebo Iwa dan jatuhnya berdahulu menjadi sebuah legenda yang terus hidup di Bali. Ini adalah cerita tentang kepahlawanan, kekuatan, tetapi juga tentang sebuah pengkhianatan yang tragis. Kebo Iwa mungkin telah tiada, namun namanya terukir abadi sebagai simbol kekuatan dan ketulusan rakyat Bali. Warisannya tidak hanya berupa sungai atau candi yang konon ia bangun, tetapi juga semangat pantang menyerah yang mengalir dalam darah generasi setelahnya. Kisahnya mengajarkan kita bahwa kekuatan terbesar sekalipun bisa dikalahkan oleh kelicikan. Namun keberanian dan pengorbanan seorang pahlawan akan selalu dikenang selamanya. Di tengah kejayaan Majapahit, seorang patih agung bernama Gajah Mada mengucap sumpah yang mengguncang dunia, Sumpah Palapa. Ia bersumpah tidak akan menikmati kesenangan duniawi sebelum seluruh Nusantara berada di bawah naungan Majapahit. Satu persatu kerajaan takluk. Namun ada satu negeri yang cahayanya seolah tak bisa diredupkan. Bali. Mengapa? Karena di sana berdiri seorang satria raksasa, seorang patih agung yang kesaktiannya melegenda. Namanya Kebo Iwa. Gajah Mada tahu betul kekuatan Kebo Iwa bukan tandingan prajurit biasa. Ia merenung dalam-dalam, menyadari bahwa menaklukkan Bali dengan pedang dan tombak akan menjadi pertumpahan darah yang sia-sia. Selama raksasa itu hidup, Majapahit tak akan pernah menang. Gumamnya dalam keheningan malam. Dari sanalah sebuah rencana licik mulai terbentuk. Bukan dengan adu kekuatan, tetapi dengan adu siasat. Gajah Mada mengirim utusan ke kerajaan berdahulu di Bali. Bukan dengan genderang perang, melainkan dengan pesan perdamaian dan sebuah undangan kehormatan. Ia mengundang Kebo Iwa untuk datang ke Majapahit sebagai tanda persahabatan antara dua kerajaan besar. Berita itu sampai ke telinga raja berdahulu, Sri Astasura Ratna Bumi Banten. Sang raja terdiam lama, menimbang masa depan rakyatnya. Perang hanya akan mengorbankan nyawa yang tak bersalah. Jika jalan damai masih bisa ditempuh, aku tidak ingin melihat tanah Bali ini terbakar, katanya dengan suara berat. Dengan hati yang pilu namun penuh harapan, ia memanggil patih andalannya, Kebo Iwa. Ia meminta Kebo Iwa untuk berangkat ke Majapahit sebagai duta kehormatan. Membawa nama baik Bali, Kebo Iwa, sang satria setia, menundukkan kepalanya dalam-dalam. Tanpa ragu,
Ia menjawab, "Demi Bali, hamba bersedia." Keputusannya disambut dengan tangis rakyat Bali. Mereka melepas kepergian pahlawan mereka dengan doa dan air mata, tanpa menyadari bahwa ini adalah langkah terakhir sang satria menuju takdirnya yang kelam. Mereka mengira pahlawan mereka akan kembali membawa perdamaian, bukan menjadi korban pengkhianatan. Setibanya di ibu kota Majapahit, Kebo Iwa disambut dengan kemegahan yang luar biasa. Gajah Mada memperlakukannya layaknya seorang tamu agung. Ia diberi kediaman mewah, dijamu dengan makanan terbaik, dan dihormati oleh seluruh punggawa istana. Kebo Iwa dengan hatinya yang tulus sama sekali tidak menaruh curiga. Ia menganggap semua ini adalah bukti niat baik Majapahit. Gajah Mada kemudian menyampaikan sebuah permintaan khusus. Ia meminta bantuan Kebo Iwa dengan kekuatannya yang dahsyat untuk membuat sebuah sumur atau kolam raksasa untuk memenuhi kebutuhan air kerajaan. Merasa terhormat karena keahliannya diakui, Kebo Iwa langsung menyanggupi. Dengan semangat, ia mulai bekerja, menggali tanah dengan tangan kosong, menciptakan lubang yang sangat dalam dan besar. Hari itu pun tiba ketika Kebo Iwa turun ke dasar sumur yang dalam untuk memeriksa konstruksinya. Ia tidak menyadari bahwa di atas ribuan prajurit Majapahit telah bersiap. Ini adalah jebakan yang telah dirancang dengan sempurna. Atas perintah Gajah Mada, para prajurit mulai menjatuhkan beta-beta kapur dan bongkahan batu raksasa ke dalam sumur. Suara dentuman keras menggetarkan bumi. Kebo Iwa terkejut. Ia mencoba melawan. Tubuh raksasanya menerjang bata-bata yang menimpanya. Namun, jumlah batu itu terlalu banyak, terus berjatuhan tanpa henti. Di antara deru bebatuan, terdengar bisik seorang prajurit yang menangis. "Kebo Iwa, maafkan kami." Tenaga sang satria perlahan terkuras, terkubur hidap-hidap di bawah timbunan batu pengkhianatan. Dalam kegelapan yang menelannya, Kebo Iwa mengerahkan sisa tenaganya untuk sebuah teriakan terakhir yang menggema dari dalam bumi. "Jaga Bali! Jaga rakyatku!" Setelah itu, sunyi. Legenda sang raksasa dari Bali telah padam. Dengan kematian Kebo Iwa, Gajah Mada tahu jalan untuk menaklukkan Nusantara telah terbuka lebar. Tapi kemenangan itu diraih dengan sebuah noda yang tak akan pernah terhapus dari sejarah. Kisah tragis Kebo Iwa mengajarkan kita bahwa kekuatan terbesar sekalipun bisa dikalahkan oleh siasat licik, dan kesetiaan seringkali harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Gajah Mada menepati janjinya. Setelah Kebo Iwa dan Pasung Gerigis berhasil disingkirkan, pasukan Majapahit menyerbu Bali dengan kekuatan penuh. Dari lautan, ribuan kapal perang merapat, menurunkan prajurit yang haus kemenangan. Langit Bali yang tadinya biru jernih, kini menghitam oleh asap peperangan yang membumbung dari pesisir Badung hingga ke jantung kerajaan di Pejeng. Pertahanan Bedahulu yang dulu kokoh bagai benteng karang, kini rapuh tanpa kehadiran patih andalannya, Kebo Iwa. Di puncak pura penataran Sasih, Raja Sri Astasura Ratna Bumi Banten berdiri tegak. Matanya menatap tajam ke arah gelombang hitam pasukan Majapahit yang meluluh lantakan setiap jengkal tanah kerajaannya. Di sampingnya, negara Pejeng yang agung, Sang Bulan Pejeng, seolah menjadi saksi bisu dari tragedi yang akan datang. Sang raja menarik napas dalam-dalam, lalu berucap dengan suara yang bergetar, namun tegas. "Jika hari ini adalah hari terakhir Bedahulu, biarlah nama kita dikenang sebagai pejuang. Bali mungkin akan takluk, tapi rohnya tidak akan pernah bisa dipadamkan." Teriakan perang menggema di seluruh lembah. Para prajurit Bali, meski kalah jumlah dan persenjataan, bertarung dengan semangat puputan. Mereka tahu
Ini adalah pertempuran terakhir. Setiap tebasan pedang, setiap tusukan keris adalah persembahan untuk tanah kelahiran mereka. Mereka bertarung bukan untuk kemenangan, tapi untuk kehormatan, untuk membela setiap jengkal tanah leluhur, hingga tetes darah terakhir. Pertempuran itu begitu sengit. Sungai-sungai kecil di sekitar Pejeng memerah oleh darah para satria dari kedua belah pihak. Namun, kekuatan Majapahit terlalu besar untuk dibendung. Satu persatu, benteng pertahanan Bedahulu jebol. Pasukan Majapahit akhirnya berhasil menembus gerbang istana. Malam itu, saat pertempuran mencapai puncaknya, sebuah keajaiban terjadi. Bulan Pejeng, negara perunggu raksasa yang selama ini bersinar terang, tiba-tiba meredup. Cahayanya yang kehijauan seolah memudar, seakan menangisi kejatuhan kerajaan yang telah dijaganya selama berabad-abad. Langit menjadi gelap gulita, hanya diterangi oleh kobaran api yang melalap istana. Kerajaan Bedahulu telah runtuh. Namun, akhir dari Bedahulu bukanlah akhir dari segalanya. Dari puing-puing kerajaan yang hancur, lahirlah sebuah tatanan baru. Majapahit, sebagai pemenang, tidak membiarkan Bali dalam kekacauan. Mereka menempatkan seorang bangsawan dari Jawa Timur dalam Ketut Kresna, Kepakisan, untuk memerintah Bali. Beliau kemudian memindahkan pusat kekuasaan dari Pejeng yang telah hancur ke sebuah wilayah baru yang lebih strategis, yaitu Galgel. Inilah awal mula dari era kerajaan Gelgel, sebuah babak baru dalam sejarah panjang peradaban Bali. Meski kerajaan Bedahulu telah tiada, namanya tidak pernah benar-benar dilupakan oleh rakyat Bali. Kisah keberanian Raja Astasura, pengorbanan Kebo Iwa, dan perlawanan heroik para prajuritnya terus hidup di setiap upacara adat, di setiap lantunan kidung, dan dalam setiap kisah yang diceritakan Turen Temuren di Balai Banjar. Semangat Bedahulu tetap menyala. Ada sebuah keyakinan yang tertanam kuat di hati masyarakat. Selama bulan Pejeng masih bersinar di Pura Penataran Sasih, jiwa Bedahulu tidak akan pernah mati. Dan memang benar, hingga hari ini, di malam-malam yang hening di desa Pejeng, beberapa orang tua mengaku masih bisa mendengar gema suara yang dalam dan agung berbisik di antara angin malam. Suara itu terdengar seperti suara Kebo Iwa, sang patih legendaris, yang berkata, "Aku tidak gugur untuk sebuah kekalahan. Aku gugur agar Bali tetap ada, agar jiwa dan peradabannya terus hidup." Dan setelah bisikan itu sirna, cahaya bulan Pejeng di dalam pura seolah kembali berpendar lebih terang, abadi, menjaga warisan masa lalu untuk generasi yang akan datang. Kisah ini mengajarkan kita bahwa keruntuhan fisik bukanlah sebuah akhir. Semangat, budaya, dan jati diri adalah sesuatu yang tidak bisa dihancurkan. Seperti Bali yang terus bangkit dan bersinar dari setiap babak sejarahnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk lebih banyak cerita menarik dari Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya.